Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Aura dengan NIM 2251201185. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah, yaitu konsep dasar audit internal. Yang pertama ada definisi audit internal. Audit internal adalah proses yang penting bagi suatu perusahaan atau organisasi. Sebelum diperiksa oleh auditor eksternal, supaya efektif maka perusahaan besar perlu memastikannya terlebih dahulu. Audit internal menjadi efektif jika tidak ada batasan dengan audit keuangan, tetapi dapat menciptakan ruang lingkup audit yang lebih luas, di antaranya layanan konsultasi, asuransi, dan menambah nilai tambah serta pengaruhnya terhadap tujuan organisasi. Ada tujuan audit internal. Audit jenis ini merupakan kegiatan independen dan objektif yang dilakukan oleh tim di dalam suatu organisasi guna mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal organisasi tersebut. Audit memiliki beberapa tujuan penting yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang pertama itu, 1. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Dan keempat itu, mengidentifikasi resiko dan menyarankan tindakan mitigasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama audit internal. Prinsip-prinsip utama audit internal antara lain yang pertama independensi, yaitu menjelaskan berbagai tingkat independensi organisasi dan mental dan pentingnya pelaporan kepada tingkat yang tepat. Yang kedua ada objektivitas, yaitu menguraikan bagaimana auditor internal mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dan menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya yang ketiga kompetensi dan kecakapan profesional, yaitu menjelaskan persyaratan kompetensi auditor internal dan pentingnya pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dan yang keempat ada keberhasilan, yaitu menekankan kewajiban auditor internal untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan. Dan yang terakhir ada integrasi, yaitu menjelaskan kepentingan perilaku etis dan kejujuran auditor internal. Adapun tahapan audit internal. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan audit. Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. Yang kedua, pengujian dan pengevaluasian informasi, yaitu pada saat ini audit internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Yang ketiga, penyampaian hasil pemeriksaan, yaitu laporan audit internal ditunjukkan untuk kepentingan manajemen yang merancang untuk memperkuat pengendalian audit intern untuk menentukan dan ditaati atau tidaknya. Yang keempat, prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan yang terakhir ada laporan audit internal, yaitu hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Dan yang terakhir ada jasa nilai tambah audit internal. Jasa nilai tambah audit internal adalah layanan yang diberikan oleh auditor internal yang tidak hanya fokus pada kepatuhan dan pengendalian, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan nilai bisnis organisasi. Audit internal tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan nilai tambah.